Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Harto, channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, anxiety, dan asam lambung. Oke teman-teman, dalam video kali ini Mas Harto ingin meluruskan yang kemarin ya, dari menerima, kemudian hari ini adalah menikmati ya, atau nikmati. Oke teman-teman, gak usah panjang lebar, simak terus video Mas Harto berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, dalam kesempatan video ini Mas Harto ingin membahas masalah bagaimana caranya teman-teman bisa menikmati penderitaan yang namanya anxiety atau kecemasan ya. Oke, sebelum itu Mas Harto santai-santai dulu, ini mau minum kopi dulu ya. Alhamdulillah, ini kopi pahit teman-teman ya. Kenapa? Karena gulanya habis ya kan. Jadi karena gulanya habis, ini Mas Harto tanpa gula. Nah, peristiwa seperti ini itu bisa dinikmati ya teman-teman ya, tidak harus kita memaksa diri untuk tidak bisa menikmati keadaan. Ini sebagian kecil contoh ya, ketika teman-teman itu bisa lebih rendah standar hidupnya dan tidak harus menuntut banyak hal, itu teman-teman akan mudah menikmati ya kan. Seperti contoh tadi ya, kopi pahit ya kan, masih enak teman-teman, masih nikmat ya. Jadi ketika Mas Harto tuh pulang dari ngantar anak itu lupa beli gula, kemudian pengen buat kopi, ternyata gulanya habis. Nah, ketika gula habis, apa yang terjadi? Kalau kita misalnya eh, tidak bisa menikmati peristiwa ini, apa yang terjadi? Stres kan? Waduh, gula habis, gimana ini? Kita harus beli dulu ke warung, warungnya jauh misalnya. Akhirnya menyalah-nyalahkan, ya kan? Menyalah-nyalahkan orang-orang dekat. Itu yang terjadi ya. Tapi ketika teman-teman standar hidupnya rendah, tidak ada gula, tidak ada masalah ya kan. Kita bisa menikmati apapun tanpa harus menyalahkan orang lain, tanpa harus menyudutkan orang lain kan. Oke ya, ini adalah pelajaran penting untuk teman-teman dan Mas Harto sendiri ya, bahwa ketika teman-teman itu sudah bisa menerima, kemudian menurunkan harapan-harapan, standar hidup dan sebagainya, teman-teman akan lebih mudah menikmati. Sama halnya ketika teman-teman tuh mengalami penyakit ini ya, ketika teman-teman sudah menerima, nah biasanya itu setahun ke atas ya teman-teman ya, setahun ke atas nanti teman-teman karena selalu bergulat dengan kekecewaan itu, bergulat dengan ketidakcocokan emosi ya kan, bergulat dengan amarah yang ada di dalam diri kita, bergulat dengan situasi yang tidak selalu mendukung teman-teman ya, dalam arti lingkungan ya, baik itu lingkungan yang lebih luas maupun lingkungan yang lebih kecil seperti keluarga ya. Itu nanti teman-teman akan bergulat terus selama proses fase awal itu ya. Nah, ketika teman-teman nanti sudah mulai bisa menerima, akhirnya teman-teman nanti kan berdamai dengan penyakit itu, dan akhirnya akhirnya itu teman-teman akan menikmati ya. Menikmati menikmati proses ya, proses kesembuhan. Proses kesembuhan itu ya dinikmati aja, karena misalnya panik datang itu sudah tidak menjadi hal yang luar biasa ya, karena sudah sering mengalami berulang-ulang, sehingga apal, wah ini kayaknya mau datang ya sudah, wah ini datang caranya gimana, sudah bisa mengatasi itu ya teman-teman ya. Terus pikirannya juga sudah mulai didominasi oleh pikiran-pikiran positif, walaupun kecemasannya tuh masih sering timbul tenggelam ya. Seperti halnya ini ya, kondisi kita itu kan dikatakan stabil, sebetulnya enggak ya. Karena apa, kita itu kan naik turun ya, kadang pada hari tertentu tuh enak, badannya sehat ya kan, tapi hari berikutnya mungkin sudah berubah teman-teman. Karena ya itu ya, belum ada kestabilan antara fisik dan mental itu ya. Nah ini prosesnya agak lama ya teman-teman, karena
teman-teman nanti butuh penyesuaian, adaptasi lambung yang tadinya apa namanya sakit, luka, itu sudah mulai membaik, sembuh ya kan. Yang penting apa, teman-teman jaga makan ya kan, jangan losdol, jangan lepas kontrol ya, itu yang menyebabkan teman-teman nanti balik lagi ya. Begitu teman-teman tuh sudah lupa daratan ya, ingatnya di laut terus. Wah itu repot, karena nanti teman-teman lambungnya bermasalah, terus mengaruhi pikiran ya kan, akhirnya kambuh lagi, balik lagi gitu terus, sehingga teman-teman nanti tidak bisa keluar dari lingkaran. Makanya ketika teman-teman sudah bisa menikmati prosesnya, kemudian nanti jarak kepanikannya itu datangnya sudah gak jauh ya, gak kayak dulu misalnya kan setiap hari, mungkin sudah jarang-jarang gitu kan, misal sebulan cuma 2 kali dan 3 kali gitu kan. Nah nanti lama-lama teman-teman akan semakin lama ya datangnya itu ya. Datangnya semakin lama karena apa, karena teman-teman sudah kuat secara fisik, yaitu organ-organnya sudah mulai oke ya guys. Kemudian mental dan pikirannya tuh sudah mulai bagus, karena apa, selalu berpikiran positif, terus menurunkan standar-standar kebahagiaan, menurunkan standar hidup, mengurangi hal-hal yang membuat otak itu terlalu keras bekerja ya. Kemudian lebih apa ya, kalau Jawanya itu apa ya, semeleh ya, lebih semeleh hatinya gitu kan, tidak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru, kemudian lebih sabar ya kan. Ya pokoknya nanti teman-teman akan menemukan hikmahnya, kemudian teman-teman akan menikmati itu ya, prosesnya, menikmati proses belajar ya toh. Berhasil gagal itu suatu hal yang wajar ya teman-teman. Jika teman-teman berusaha untuk bisa mengatasi kecemasan, ternyata kok istilahnya tuh nggak berhasilnya, nggak apa-apa ya teman-teman. Mengatasi sensasi-sensasi kok nggak berhasil, nggak apa-apa, besok coba lagi ya kan. Ini contoh ya, contoh misalnya teman-teman tuh pergi ke minimarket, begitu sampai minimarket antri cemas, sudah pulang, nanti besoknya berangkat lagi gitu kan, coba lagi ya kan, terus seperti itu ya teman-teman ya. Seperti halnya Mas Harto kan kemarin naik motor cemas, coba terus, wah itu coba terus akhirnya alhamdulillah ya, akhirnya enggak cemas lagi kan gitu ya teman-teman ya. Jadi dalam proses menikmati itu ya, intinya kita tuh sudah berdamai ya teman-teman ya, sudah berdamai, sudah ya tidak akan menuntut siapa-siapa, terus kita juga jarang mengeluh, sudah jarang mengeluh karena kita sudah bisa menikmati itu. Jadi ada kebahagiaan yang tersembunyi di dalam penderitaan. Nah itu ya teman-teman ya, itu cari dan temukan, nanti insya Allah teman-teman akan lebih mudah untuk sembuh ya kan. Karena teman-teman nanti kalau udah ketemu titik baliknya itu sangat mudah sekali untuk sembuh ya. Istilah titik balik itu kalau bahasa gaulnya itu move on. Nah itu ya, move on ya. Kalau bahasa dulunya tuh titik balik, kalau sekarang tuh move on. Kalau sudah bisa move on ya sudah teman-teman, nanti tinggal itu tadi, yang pertama menerima, yang kedua menikmati ya. Ini yang menjadi bahasan kita ya hari ini, yaitu nikmati ya, nikmati proses belajar, menikmati proses kesembuhan. Itu Mas Harta itu kan seperti itu ya, bukan menikmati itu penderitaan kok dinikmati, itu gimana ya, yaitu maksudnya teman-teman itu yang menikmati ya. Jadi sudah berkurang mengeluhnya, sudah berkurang menuntut orang lain ya kan. Terus teman-teman mulai fokus pada diri sendiri untuk sembuh ya kan, fokus pada 2 hal, pikiran dan lambung sudah. Akhirnya teman-teman nanti punya pola sendiri untuk sembuh ya kan. Karena teman-teman nanti ketika sudah menemukan pola untuk sembuh, teman-teman akan mudah ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan datang ya. Karena kita hidup ini kan selalu ada masalah. Nah sebetulnya masalah itu tuh
bisa diatasi ya teman-teman ya. Karena begitu teman-teman tuh mikir bahwa masalah itu tidak bisa diatasi, nah itu justru akan memicu pola-pola pikir negatif ya, sehingga teman-teman nanti kembali lagi ya kan, panik lagi, cemas lagi. Jadi semua masalah itu ada solusinya. Oke teman-teman, itu saja ya yang bisa Mas Hatta sampaikan. Kalau bingung bisa nanya di kolom komentar. Kalau Mas Hatta bisa jawab nanti akan dijawab, kalau misalnya tidak ya mungkin ada teman-teman lain yang bisa jawab ya. Oke teman-teman, itu saja, terima kasih, salam sehat, salam bahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.